Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 2 kelas 4 SD. Subtema 1, pembelajaran kelima, mulai halaman 36 sampai halaman 41. Support channel ini terus ya. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Amati gambar berikut. Sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan adalah energi matahari. Tampak ikan dijemur di bawah sinar matahari. Dasar pengeringan ikan terjadi penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contoh adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-Api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi, industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Soal pertama, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Ya, Banyuwangi memiliki garis pantai sekitar 175 km. Hal ini menjadikan Banyuwangi sebagai penghasil ikan laut terbesar di Indonesia setelah Bagan Siapi-Api. Bahkan, Banyuwangi masih mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Soal kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Ya, dengan majunya bidang perikanan di Banyuwangi, maka banyak tenaga kerja terserap, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Hal tersebut dapat memajukan kesejahteraan hidup masyarakat Banyuwangi. Pertumbuhan produksi ikan tangkap di Banyuwangi sebesar 31.600 ton pada 2011, 44.570 ton pada tahun 2012 dan 49.539 ton pada 2013. Berikut ini adalah taksiran jumlah produksi ikan selama 3 tahun berdasarkan informasi tadi. Jumlah produksi ikan selama 3 tahun 2011 adalah 31.600 ton, ditaksir menjadi 32.000 ton. Tahun 2012 yaitu 44.570 ton, ditaksir menjadi 45.000 ton, dan tahun 2013
49.539 ton, ditaksir menjadi 50.000 ton. Jadi, jumlah produksi ikan selama 3 tahun adalah 32.000 ton ditambah 45.000 ton ditambah 50.000 ton. Cara melakukan penaksiran tadi yaitu dengan penaksiran keribuan. Membulatkan kebilangan ribuan terdekat dengan memperhatikan satuan bilangan ratusan sebelumnya. 31.600 dibulatkan ke atas menjadi 32.000. 44.570 dibulatkan ke atas menjadi 45.000 dan 49.539 dibulatkan ke atas menjadi 50.000. Perhatikan soal berikut. Seorang nelayan memperoleh ikan sebanyak 120 kg hari ini. Ikan tersebut dijual sama rata kepada 4 pembeli. Taksirlah berat ikan yang didapatkan oleh setiap pembeli. Ya, taksiran keratusan 120 kg menjadi 100 kg. 100 kg dibagi 4 sama dengan 25 kg. Jadi, jumlah ikan yang didapatkan oleh setiap pembeli sekiranya adalah 25 kg. Jika setiap pembeli membayar Rp17.000 per kilogram, taksirlah berapa uang yang harus dibayar masing-masing pembeli. Taksiran ke puluhan ribu Rp17.000 menjadi Rp20.000. 25 kg tadi kita kalikan dengan Rp20.000 sama dengan Rp500.000. Jadi, uang yang harus dibayar masing-masing pembeli sekiranya adalah Rp500.000. Lalu, berapa jumlah total yang diterima penjual? Hari ini, nelayan berhasil menjual ikan sebanyak 100 kg, di mana setiap kilogramnya harganya adalah Rp20.000. Jadi, untuk mengetahui berapa jumlah total yang diterima penjual, kita kalikan 100 kg dikali Rp20.000, sama dengan Rp2 juta. Jadi, jumlah uang yang diterima penjual sekiranya adalah Rp2 juta. Sebanyak 148 warga desa Muara Baru bekerja sebagai petani. 257 warga bekerja sebagai nelayan. 106 warga bekerja sebagai buruh pabrik. 467 warga bekerja sebagai pedagang. 325 warga bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dan sisanya tidak mempunyai pekerjaan. Jika jumlah warga desa Muara Baru adalah 1.100 orang, taksirlah jumlah warga yang tidak mempunyai pekerjaan. Diketahui jumlah seluruh warga adalah 1.100 orang. Selanjutnya kita taksir jumlah pekerjaan warga yang diketahui. Pertama, petani. Ada 148, ditaksir menjadi 100 orang. Nelayan ada 257, ditaksir menjadi 300. Buruh pabrik ada 106, ditaksir menjadi 100. Pedagang ada 167, ditaksir menjadi 200. Dan ibu rumah tangga ada 325, ditaksir menjadi 300. Jadi, untuk mengetahui jumlah warga yang tidak mempunyai pekerjaan, kita kurangkan jumlah seluruh warga dengan jumlah seluruh warga yang diketahui pekerjaannya. Jumlah seluruh warga tadi ada 1.100 orang. Adapun jumlah pekerjaan warga yang diketahui, kita hitung dulu ya. 100 ditambah 300, ditambah 100, ditambah 200, ditambah 300. Sama dengan 1.000. Jadi jumlah pekerjaan warga yang diketahui ada 1.000 orang yang mempunyai pekerjaan.
Sekarang tinggal kita kurangkan jumlah seluruh warga dikurang dengan jumlah warga yang diketahui pekerjaannya. Atau 1100 dikurang dengan 1000 sama dengan 100. Nah, 100 inilah yang merupakan jumlah warga yang tidak mempunyai pekerjaan. Sekarang, coba temukan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalmu. Jawab di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.